Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pernah pengen gajinya gede gitu, terus dari pengalaman di luar negeri. Enggak, ya karena takutnya disiksa di sana, terus apa namanya nggak dapet inian apa majikannya yang baik gitu. Enggak takut aja. Takut apa mbak? Dikumpulin, pengen deket sama keluarga. Ya jauh dari keluarga, terus di sana nggak ada temennya atau saudaranya. Ya masih kurang lah. Dulu kakak saya pernah ke Malaysia, tapi nggak sesuai perjanjian, terus di agentnya juga nggak dilindungi gitu. Masih kurang, buktinya masih banyak yang disiksa, terus apalagi banyak yang kayak di sana PKI yang apa ya pulang-pulang tuh disiksa gitu, sampai ada yang meninggal. Iya, buruh migran itu kan bagian dari warga negara Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok marginal yang selama ini belum diperlakukan selayaknya warga negara. Jadi belum diperlakukan secara manusiawi. Migran Care itu dibentuk 11 tahun yang lalu untuk mendorong, memastikan bahwa buruh migran harus dimanusiawikan. Mereka punya hak yang melekat sebagai warga negara, sebagai pekerja, dan sebagai perempuan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Karena selama ini yang terjadi terhadap mereka adalah pelanggaran HAM yang sistematis, yang berlangsung dari tahun ke tahun, terulang karena ada pembiaran dari negara. Kasus yang paling banyak kita tangani adalah kasus buruh migran perempuan yang tidak digaji, mereka yang mengalami penyiksaan selama bekerja, ancaman hukuman mati, trafficking, meninggal dunia, hilang kontak, kemudian tidak bisa pulang, terjebak di negara konflik, dan kasus-kasus yang merupakan pelanggaran hak-hak normatif mereka. Bagian dari solidaritas kami terhadap pekerja migran dari negara lain juga kami lakukan. Misalnya terhadap Mary Jane itu Migran Care juga menyatakan kriminalisasi terhadap korban trafficking itu tidak boleh dilakukan gitu. Dan meyakinkan kepada Presiden, kebetulan saya juga berkesempatan bertemu dengan Presiden ya pada saat hari di mana eksekusi itu akan dilakukan, meyakinkan bahwa dia korban trafficking gitu. Jadi mereka bisa melaporkan ke Migran Care lewat telepon, SMS, WhatsApp, email, Twitter, Facebook, berbagai cara bisa dilakukan, laporkan kepada kami. Ada juga yang datang langsung gitu ya, bagi yang sudah pulang ke sini ataupun keluarganya juga biasanya datang ke Migran Care. Jadi saat ini tepatnya sejak 2013 sebenarnya Migran Care menggagas pola perlindungan dari desa. Jadi buruh migran itu harus dilindungi dari mana mereka berasal. Mereka berasal dari desa sehingga Migran Care menggagas yang namanya Desbumi, Desa Buruh Migran, Desa Peduli Buruh Migran. Pilot project Migran Care ada di 4 provinsi dan di 18 desa. Kita membantu mendorong desa-desa itu punya sistem pelayanan untuk buruh migran mereka. Jadi memberikan informasi, melayani pendaftaran calon buruh migran, mendata buruh migran mereka,
mengawasi selama bekerja, dan bagaimana juga di tingkat desa ada peraturan tentang perlindungan buruh migran sehingga mereka terkontrol sejak di desa mereka. Saya dulu kan aktivis mahasiswa. Selama menjadi aktivis mahasiswa, saya bertemu dengan banyak organisasi masyarakat sipil yang bergerak di berbagai isu. Salah satunya mereka yang bekerja di advokasi buruh migran. Karena saya kuliah di satu daerah yang banyak buruh migrannya, maka saya bertemu dengan korban-korban buruh migran. Ketika saya kanak-kanak, itu teman-teman kecil saya itu bapak ibunya tidak ada ke luar negeri. Kampung saya kampung buruh migran. Hampir di kampung saya tidak ada orang yang tidak menjadi buruh migran gitu, sangat sedikit sekali gitu. Jadi itu kemudian mendorong saya untuk apa yang bisa saya kontribusikan untuk perempuan-perempuan yang seharusnya dilindungi, tetapi selama ini secara sistemik mereka mengalami berbagai pelanggaran HAM gitu. Sehingga saya kemudian kala itu masuk organisasi buruh migran namanya Solidaritas Perempuan, dan sampai hari ini sampai mendirikan Migran Care. Banyak sekali, banyak banget pengalaman karena kita bertemu dengan beragam korban, perempuan-perempuan yang sangat survive gitu ya. Jadi banyak pengalaman itu yang terus menguatkan saya bagaimana perjuangan ini perjuangan jangka panjang yang ya harus punya komitmen yang besar gitu untuk punya komitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perjuangan di bidang ini gitu. Pemerintah masih banyak PR-nya. Jadi dari sisi kebijakan, tahun ini undang-undang tentang TKI masuk prioritas prolegnas untuk direvisi. Ini harus segera diselesaikan. Juga harus menata kelembagaan, harus menata birokrasi. Penempatan TKI ke luar negeri selama ini lebih dominan dengan aspek bisnisnya. Biayanya mahal, tetapi orang yang berangkat itu tidak dimanusiakan. Ini yang kita dorong bagaimana ke depan penempatan TKI ke luar negeri itu ya bentuknya pelayanan publik dari negara kepada warga negaranya, bukan orang yang bayar mahal ke swasta, kemudian swastanya untung, TKI-nya buntung gitu. Saya kira ini problem yang berakar dari kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, tetapi juga harus diselesaikan dari kemiskinannya. Jadi mereka terpaksa keluar negeri karena kemiskinan, tidak ada alternatif pekerjaan di sini, pendidikannya terbatas karena negara belum memenuhi hak pendidikan warga negaranya, sehingga bagaimana masalah ini diselesaikan ya juga harus dimulai dari bagaimana kemiskinan itu harus diselesaikan. Paling tidak pemerintah lebih terbuka merespon kasus buruh migran. Kemudian sejak 2 tahun yang lalu pemerintah juga akhirnya meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pelindungan Buruh Migran, yang mana itu merupakan instrumen internasional yang komprehensif tentang standar pelindungan buruh migran. Dengan ratifikasi itu sebenarnya merupakan roadmap awal bagaimana agenda reformasi pelindungan buruh migran harus terus dilanjutkan. Sebenarnya itu aja sih Ya, Bu ya dari terima kita kasih. ya. Terima kasih Terima kasih banyak Bu. sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Hai.